Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya mengoleksi barang antik atau mengoleksi mobil, sepatu? Apakah ada pertanggungjawabannya di akhirat? Semua yang Allah titipkan kepada kita itu ada pertanggungan jawab, tentu saja, ya. Kalau Anda punya 2 mobil, beda dengan yang 1 mobil, pertanggungan jawabnya. Kalau Anda punya 10 mobil, beda pertanggungan jawabnya dengan yang 2 mobil. Jadi kalau Anda nanya, Pak Am, kalau saya mengoleksi, apakah itu ada pertanggungan jawab? Ya, pasti ada. Ya, kenapa? Karena setiap yang ada di genggaman kita itu amanah. Jangan Anda pikir yang ada di tangan kita itu 100% milik kita. Itu amanah. Buktinya apa? Kalau kita meninggal, apa yang ada di tangan kita dibagikannya harus dengan cara hukum Islam. Berarti pemilik harta itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar nggak sih? Nah, jadi Anda yang menyukai koleksi, saya tanya, kenapa Anda mengoleksi jam tangan? Iya Pak Am, ini mah saya investasi saja. Karena ada jam tangan yang saya beli 200 juta Pak. Nah nanti setelah sekian lama itu bukan harganya turun Pak, jadi tambah. Nah, berarti dia mengoleksi itu sebagai bagian dari investasi. Ya, orang berinvestasi itu nggak masalah. Orang mengoleksi jam tangan, orang mengoleksi barang antik, kalau niatnya itu memang sebagai investasi ya tidak ada masalah. Kenapa? Ada unsur kemanfaatan. Terus apa bedanya Anda ngoleksi jam tangan dengan ngoleksi dengan punya emas batangan? Apa bedanya? Kalau jam tangan yang mahal itu makin mahal lagi nanti. Ya, seperti halnya Anda punya emas batangan 10 gram, 20 gram, 100 gram, setengah kilo, 2 kilo. Nah, itu sebagai bentuk simpanan. Kalau itu simpanan, jangan lupa nanti ada hukum harta simpanan. Ya, saya misalnya mengoleksi emas batangan. Itu kan harta simpanan. Anda tahu kan? 2,5% harus dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Jadi kalau saya punya 1 kilo emas, 2,5% per tahun. Karena itu namanya harta simpanan. Anda mengoleksi jam, ya. Nah, hitung jam tangan Anda berapa. Kan ada juga yang jam tangannya miliaran. Ya, sebut saja semua jam tangannya itu dihitung 10 miliar. Keluarin 2,5% per tahun, ya. Dari 10 miliar. Karena apa? Karena itu bagian dari harta simpanan. Gitu. Jadi harta yang disimpan akan lolos dari hisab kalau kita keluarkan kewajibannya. Anda punya mobil, boleh nggak? Ya mobil tuh ada 2, ada mobil operasional, ya mobil yang jelas kita pakai untuk aktivitas. Tapi ada juga orang yang judulnya bukan punya mobil, mengoleksi mobil. Di garasinya ngederet ada 10 mobil. Mobil-mobil yang tentu saja berkelas, misalnya, atau mobil-mobil antik. Nah, catat, boleh nggak? Boleh, tapi ingat, Anda punya harta simpanan. Kalau punya harta simpanan, berarti kewajiban mengeluarkan harta simpanan. Ya, jadi kan harta yang kita dapatkan itu ada kewajibannya. Kewajiban untuk mengeluarkan, membersihkan penghasilan, ada membersihkan simpanan. 2 hal yang berbeda. Saya berpenghasilan, sebut saja per bulan 25 juta misalnya. Nah, keluarkan 2,5% dari 25 juta. Itu penghasilan. Ternyata dari yang 25 juta itu untuk operasional, untuk operasional kehidupan sehari-hari, saya cuma 10 juta. Akhirnya saya bisa nabung 15 juta per bulan. Nah, kalau tabungan saya udah sampai batas minimal, batas minimalnya sama dengan 85 gram. Ya, sebut sajalah emas itu harganya 1 gramnya 1 juta misalnya.
Kalau tabungan saya itu sudah di atas 85 juta, berarti kan sudah melewati batas minimal. Dan sudah setahun ya, maka di saldo terakhir itulah. Sekarang bulan ini harta saya sebut saja 100 juta. Ternyata tahun depan harta saya udah nambah lagi. Sudah 250 juta. Keluarin zakat simpanan dari 250 juta. Bukankah saya tiap bulan sudah mengeluarkan zakat? Iya, tapi itu zakat penghasilan. Sementara yang saya tabung itu zakat simpanan. Selama kita melakukan kewajiban itu, maka Anda mengoleksi 100 mobil, mengoleksi 200 jam tangan, mengoleksi tas-tas yang mahal, it's okay, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Anda tunaikan kewajiban Anda, yaitu membersihkan harta Anda, mengeluarkan hak-hak fakir miskin yang ada di harta Anda. Begitu. Tapi kalau Anda mengoleksi mobil, mengoleksi jam tangan, mengoleksi tas, ya judulnya kalau mengoleksi itu pasti berkelas lah ya gitu. Nah, kalau tas yang sampai ratusan juta, mobil yang miliaran, jam tangan yang miliaran, tidak pernah Anda keluarkan zakat simpanannya. Nah, ini yang akan jadi masalah sebenarnya. Jadi Islam tidak melarang Anda hobi mengoleksi itu kan manusiawi, tapi ada hak-hak orang lain. Maksudnya hak fakir miskin yang harus dikeluarkan. Itu saja yang harus diperhatikan. Boleh jadi orang yang mengoleksi mobil mewah segitu banyaknya, ya dia tiap tahunnya bisa ratusan juta mengeluarkan zakat simpanannya. Berarti kan bagus lah untuk saudara-saudara kita yang perlu dibantu, kan begitu. Jadi intinya dalam Islam itu makin banyak harta yang kita punya, maka harus semakin banyak memberikan maslahat kepada orang lain. Jadi inti dalam ajaran Islam itu harta harus jadi pintu surga kita. Tolong diingat ya, dari 10 orang sahabat yang disinyalir bakal masuk surga, 9 itu adalah orang-orang yang secara duniawi punya kelebihan. Abu Bakar itu kan pengusaha. Dia paling tidak ketika di Mekah saja memerdekakan 8 hamba sahaya. Itu di Mekah saja. Ya. Dan kalau terjadi jihad, Abu Bakar tuh nggak segan-segan, ya. Beliau hartanya itu digunakan untuk kepentingan agama. Umar bin Khattab begitu, Utsman bin Affan juga begitu. Beliau itu pengusaha-pengusaha. Dan beliau itu orang-orang yang disinyalir al-asyra al-mubasysyaruna bil jannah. Mereka diberi kabar gembira masuk surga. Kenapa? Mereka orang-orang berharta. Maksudnya bukan orang abal-abal gitu. Orang berharta. Karena mereka jago-jago dagang. Mereka itu rata-rata pengusaha. Ya kan? Nah, jadi sahabat-sahabat tercinta, makin kita kaya. Dengar ya, makin kita kaya. Kaya dengan ilmu, kaya dengan harta, kaya dengan kedudukan, kaya dengan pengaruh. Maka peluang untuk menjadikan itu pintu surga lebih besar. Nah, itu yang harus ditegaskan. Silahkan kalau Anda hobi mengoleksi, tapi jangan salah. Ingat, di situ ada hak yang harus Anda keluarkan. Ada kewajiban yang harus Anda keluarkan, yaitu kewajiban mengeluarkan zakat simpanan. Ya. Wallahu a'lam bishawab.